Dia mendapatkan kenyamanan di tempat yang salah gitu. Ya kalau air kali dikasih kali ya, kasih air tuh ya Loli. Soalnya sampai segitu nurutnya. Dan untuk unsur airnya kayaknya sih ada biar tetap bungkam, karena kan yang saya lihat Loli itu diperalat ya Kak, dijadikan mesin ATM juga gitu. Belum tahu ya, tapi abang gue sih pengen ketemu banget. Bikin lama ya prosesnya ya, harusnya selesai nih kalau dia datang gitu kan. Nanti tinggal naik lidik apa segala macem, ya udah selesai. Untuk ngejaga memang ini caranya, nggak ada cara lain gitu. Makanya ini yang dilakuin supaya nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Berarti yakin Pak Del sama semuanya? Ya pasti dong. Sama keluarganya juga gimana pesan untuk Pak Del? Ya segentleman lo aja lah, datang lah, jangan menulur-ulur waktu. Pekerjaan orang tuh banyak, kalau dia kan pengangguran kan. Langkah dia sudah tepat ya Bang, melaporkan atas dugaan kejahatan pada anak di bawah umur seperti itu ya Bang ya? Karena anak itu kan berhak hidup. Jadi Nikita Mirzani kita benar-benar salut dia sama dia karena dia berani melaporkan. Nah, kemudian kalau terjadi seperti itu, hukumannya minimal 5 tahun, maksimum 15 tahun. Karena itu masuk pada kategori pembunuhan terencana. Karena membunuh bayi, dia berhak untuk hidup. Tapi diakhiri hidupnya oleh ibunya. Karena walaupun dia masih gadis, tapi itu adalah ibunya. Tapi ibunya tidak bertanggung jawab, maka diakhiri. Dan yang dokter-dokter yang mengaborsi itu dan petugas-petugas kliniknya juga bisa dijerat secara hukum. Itu polisi harus bertindak sigap segera gitu loh, karena satu saksi di dalam pidana khusus itu adalah saksi gitu loh, satu keterangan adalah keterangan, satu bukti adalah bukti gitu. Jadi nggak perlu lagi nunggu ini si itu nggak usah, langsung tangkap aja gitu. Kalau memang ada keterangan dari sini pasal yang mana yang masuk, undang-undang kesehatan ancaman hukumannya 12 tahun, tangkap itu di atas 5 tahun. Jadi Polres Jakarta Selatan itu jangan seakan-akan malah takut dengan pihaknya Fadel gitu loh. Ini kan masalah anak kecil yang dieksploitasi, bisa kena pasal eksploitasi loh. Anaknya Nikita Mirzani diginiin, ya Laura anak masih di bawah umur disuruh biayain si Fadel gitu. Fadelnya seneng-seneng kesana kemari beli baju baru pakai uang itu buat nebus kasus dia di kepolisian. Si ini kena eksploitasi, anak di bawah umur. Yang nama di dalam undang-undang perlindungan anak, ya istilah pacaran itu tidak ada. Mau pacarannya dengan baik kek, mau tidak bersentuhan kek, mau tidak datang ke kamarnya apartemennya si Laura kek, itu tetap aja tidak ada, dianggap tidak ada. Banyak mencari keuntungan. Ya, artinya banyak mencari keuntungan. Di sini saya lihat siapa yang bisa mendongkrak, siapa yang bisa mendapatkan suatu keuntungan yang besar, di situ dia pepet. Dia dekatkan. Di sini ada kartu vape obstacle. Ya, kalau dibilang tulus, mohon maaf, yang saya lihat di kartu saya ini, yang pertama adalah siapa sih yang tidak mengenal Loli? Siapa sih yang tidak mengenal ibunya Loli ya, Nikmir? Dan kalau kita ketelusuri gitu ya, kalau kita ingat-ingat, Nikita Mirzani itu di dalam beberapa kesempatan pasti kayak membocorkan kisi-kisi mengenai siapa sih sosok-sosok yang kayak mensupport Loli untuk berseteru dengan ibunya gitu guys. Dan itu tuh kayak menjurus ke memang ke satu orang ini, yaitu FS gitu. Nah kita lihat aja nanti apakah seorang yang dimaksud oleh Kak Yolo Ina ini itu masuk ke dalam bundaran permasalahan atau bakalan ikut dilaporin oleh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani laporkan Fadel Bejideh, Loli serang balik ibunya, saatnya gua kasih tahu kebenaran. Putri Nikita Mirzani Loli membongkar fakta soal sang ibunda. Nikita Mirzani melaporkan kekasih Loli Fadel Bejideh, kini putri sang aktris justru menyerang balik Nikita. Diketahui Nikita telah melaporkan sosok berinisial VAB alias Fadel ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Kamis. Hari Rabu, Loli membongkar fakta soal Nikmir, sapa akrab Nikita Mirzani. Selama ini gue selalu diam ketika ada orang yang fitnah gue dan pacar gue, tapi gue lihat makin hari ini makin kesini kalian semua makin keterlaluan dan kelewatan fitnahnya. Jadi udah saatnya gua untuk speak up dan kasih tahu ke kalian semuanya tentang kebenaran yang selama ini terpendam dan tersimpan. Tulis Loli mengawali, dikutip dari Instagram @isofficialallaura.
Loli pun tak ingin mengikutnya, percaya begitu saja dengan perkataan ibundanya. Maka dari itu Loli memutuskan untuk membongkar tabiat Nikmir. Apalagi dengan statement Nikita Mirzani bahwa semua yang diomongin oleh Loli bohong. Gua gak peduli mau kalian percaya atau enggak sama omongan gua, yang penting gua udah kasih tahu kalian semuanya tentang kebenaran supaya otak kalian semua terbuka dan tahu, kata Loli. Loli menuding sang ibunda sengaja menyembunyikan kebenaran soal dirinya. Pasalnya, kata Loli, Nikita mengancam kru TV dan broadcast untuk tidak menayangkan video kekasih Fadel tersebut. Sekedar info untuk kalian bahwa selama ini gue diem karena terpaksa. Karena apa? Sekedar info untuk kalian bahwa selama ini gue diam karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena setiap gue diundang di podcast ataupun TV show untuk kasih tahu tentang kebenaran, tidak ada satupun video gue yang ditayangin hingga sekarang, tulis Loli di Instagram Stories. Ulah siapa? Ulahnya Nikita Mirzani, karena dia ancam mereka untuk tidak memposting video gue, karena kalau mereka posting mereka diancam akan dipenjara lanjutnya. Pemilik nama lengkap Laura Meizani Naseru Asri tersebut berujar mengetahui hal tersebut dari salah satu kru. Loli mengaku pernah diundang di podcast aktor sekaligus pembasket Denny Sumargo namun tidak ditayangkan. Gue tahu dari siapa karena krunya sendiri yang bilangin dan kasih tahu gua. Salah satu yang pernah undang gua podcast adalah Denny Sumargo. Tanya aja ke dia langsung kalau kalian semua masih gak percaya sama gue, tandasnya. Lebih lanjut, Loli membandingkan nasib dirinya dengan Nikmir. Menurut Loli, dirinya kesulitan buka suara soal segala hal yang selama ini menimpanya. Sementara itu, kata Loli, ibunya bisa bebas mengutarakan hal yang menurutnya adalah kebohongan. Gila nggak? Ya gila banget, karena selama ini dia enak diundang kesana kesini jual tangisan dan cerita dia yang palsu ke kalian. Sedangkan di sini gua juga punya hak untuk bersuara dan beritahu tentang kebenaran, tapi tidak pernah dikasih sama Nikita Mirzani. Karena yang gua tulis di atas dan karena dia takut kebenaran akan terbongkar sama gua dan kejelekan bahkan kebusukan dia yang kalian gak tahu, ujarnya.